Memasuki akhir Desember 2024 tentu saja akan menjadi hal yang menarik karena akan masuk ke Januari yang merupakan bursa transfer. Dan bagi pemain timnas Indonesia, beberapa nama kayaknya bakal ikut meramaikan bursa transfer musim dingin. Yap, nama-nama seperti Kevin Dix, Jesus, Misilkers adalah 3 nama pemain timnas Indonesia yang sekarang emang banyak dibahas di bursa transfer. Tentu saja secara nggak langsung, ini juga membuat nama Indonesia makin disorot. Di sisi lain, ada kabar bagus dari pemain keturunan Indonesia, Pascal Struijk. Ya, pemain 25 tahun tersebut kabarnya sedang diminta salah satu klub IPL, Tottenham Hotspur. Jelas boleh jadi, kalau transfer itu beneran terrealisasi, maka bisa saja Pascal, yang sedikit udah mulai mempertimbangkan Indonesia, bisa goyah lagi karena dengan masuk Tottenham, maka peluang dirinya masuk ke timnas Belanda pun ikut terbuka. Oleh karenanya, nggak sedikit nih yang sekarang publik tanah air yang meminta PSSI untuk lebih gercep dan intens untuk meyakinkan mereka, para pemain keturunan, agar bisa membela Indonesia. Sekarang ini, bolehlah kita merasa bangga dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang ada di luar negeri. Karena bagaimanapun, hal-hal bagus yang mereka lakukan pada akhirnya ikut membawa nama Indonesia jadi lebih tersorot. Termasuk di bursa transfer, tak kalah beberapa pemain timnas Indonesia laris manis. Jelas ini adalah yang sangat langka terjadi ketika negara di kawasan ASEAN, pemainnya laris manis di Eropa. Pertama ada Kevin Dix. Setelah dikabarkan akan pergi dari Copenhagen, seketika pemain 28 tahun tersebut langsung dihubungkan dengan banyak klub. Yap, setelah Borussia Mönchengladbach, kini sebagaimana dikutip dari footballtransfer.nl, ada tim dari Liga Turki, Trabzonspor, yang juga mengincarnya. Selain itu, 2 tim Eredivisie, yakni Heerenveen dan Feyenoord Rotterdam, juga kabarnya ngebet mendatangkan Kevin. Sebenarnya Kevin sendiri juga sempat dikaitkan oleh tim Serie A Como. Tapi menurut perwakilan klub pihak Como, nggak akan bisa merekrut Kevin Dix lantaran kuota pemain non-Uni Eropa udah penuh. Selain itu, dilansir dari jurnalis Bold.dk, Daniel Notson, salah satu klub Liga Denmark, yakni Brøndby, saat ini juga tengah melakukan perburuan untuk mendapatkan tanda tangan Kevin Dix. Namun dari semua itu, paling besar kemungkinannya adalah Kevin kembali pulang ke Feyenoord, tim yang pernah ia bela pada 2017 silam. Nah, sampai detik ini Kevin sendiri masih merahasiakan soal klub barunya andai ia beneran pergi. Karena menurutnya, apapun yang terjadi, ia masih akan fokus membela FC Copenhagen selama ia dimainkan oleh sang pelatih. Menarik nih Bang Kevin. Kalau Mimin sih, secara subjektif, pengen aja gitu Bang Kevin ke Borussia Mönchengladbach. Walaupun sekarang tim tersebut masih duduk di posisi 11 Bundesliga, tapi secara level kompetisi, tentu Bundesliga masih 2 level di atas Eredivisie. Berikutnya ada Jesus. Yap, di tengah kepastian masa depan Misilkers yang diincar 3 tim, yakni Sevilla, Bologna, dan PSV. Ada kabar dari Bang Jai yang menurut jurnalis kenamaan Italia, Gianluca Di Marzio, memilih fokus terlebih dahulu soal karirnya di Venezia, paling enggak sampai akhir musim meskipun banyak tawaran datang. Yap, kita tahu kalau sejauh ini ada 4 tim Serie A yang meminati Jesus, di mana tim-tim tersebut adalah Torino, Fiorentina, Juventus, dan Lazio. Nah, menurut sang jurnalis, selain 4 tim Serie A tadi, sebenarnya Bang Jai juga mendapatkan tawaran dari tim-tim dari Premier League, Ligue 1, dan Bundesliga. Akan tetapi kapten timnas Indonesia tersebut sekali lagi mengaku ingin fokus menyelamatkan Venezia dari jurang degradasi dan belum memikirkan untuk pindah dalam waktu dekat. Nah, menurut jurnalis Italia lainnya, yakni Giacomo Morandin, kalau Torino masih berusaha keras untuk mendatangkan Jesus pada bursa transfer Januari mendatang. Pelatih Torino saat ini, yakni Paolo Vanoli, yang merupakan mantan pelatih Venezia sekaligus Jesus pada musim lalu, nampaknya masih sangat ingin membawa anak asuhnya di musim lalu tersebut ke klub yang ia nahkodai sekarang. Baginya, Jesus adalah tipe bek modern yang sangat ia sukai. Maka dari itu, kendati Jay menyatakan masih ingin bertahan, namun Vanoli percaya kalau Torino akan bisa mendatangkannya pada Januari nanti.
Sementara itu ada kabar menarik lainnya datang dari salah satu pemain keturunan Indonesia yang jadi idaman netizen. Dia adalah Pascal Struijk. Dikutip dari TBR Football, kalau Pascal sekarang tengah menjadi incaran utama Tottenham Hotspur di bursa transfer musim panas 2025 mendatang. Saat ini Pascal memiliki market value sebesar 15 juta euro atau setara dengan 260 miliar rupiah. Dan kini Pascal masih memiliki sisa kontrak hingga Juni 2027. Tentu saja ini bisa jadi kabar bagus nggak bagus buat pecinta timnas Indonesia. Sebab Pascal yang sebelumnya udah mulai agak mempertimbangkan Indonesia, bisa jadi berubah pikiran lagi jika ia benar-benar bisa pindah ke Spurs. Sebab dengan begitu, peluangnya untuk masuk ke timnas Belanda di Piala Dunia 2026 bisa aja terbuka. Maka dari itu, nggak sedikit yang berharap kalau PSSI bisa segera sat-sat dan intens untuk membujuk Pascal agar segera memutuskan buat join ke Indonesia. Ya gimana ya, walaupun kesannya agak ngemis-ngemis gimana, tapi nggak bisa dipungkiri level pemain seperti Pascal Struijk pasti memang sangat bisa mengangkat timnas Indonesia. Kalau enggak, ya ngapain tim seperti Spurs rela tebus harga yang nggak murah buat mendatangkannya, kan gitu. Dan harus diakui, jika dibandingkan center back kaki kiri lainnya, macam Justin Hubner ataupun Elkan Bagot, ya Pascal Struijk jelas masih 2-3 level di atas mereka. Kalau Mimin pribadi sih, terserah pemainnya aja gimana. Walaupun pastinya Mimin juga pengen banget dia pulang membela Indonesia. Yap, terlepas dari apapun perihal soal masa depan pemain, tentu saja Mimin berharap yang terbaik buat Kevin. Semisal pindah pun mudah-mudahan bisa pindah ke tim yang level kompetitifnya lebih tinggi serta mendapatkan jaminan tempat di tim utama. Lalu buat Bang Jai, nggak apa-apa kok bertahan dulu di Venezia. Paling enggak sampai akhir musim, yang penting selama itu kamu bisa terus starter. Toh kalau kamu bagus, pasti di akhir musim tetap ada banyak tim yang ngantri. Jadi Mimin pikir keputusan Bang Jai sekarang adalah keputusan yang cukup bijak. Lalu Miss gimana? Mimin sendiri juga belum tahu. Mengingat ini pemain kayaknya emang si cinta itu sama Twente. Tapi dengan usianya yang masih sangat muda, ya kalau semisal Miss mau pindah ke PSV dulu nggak apa-apa sih. Sebelum nantinya di usia prime, ia baru keluar dari Belanda untuk menjajal tantangan di liga lain yang lebih kompetitif. Intinya, semoga para pemain timnas sekarang ini bisa perform di klub masing-masing. Meskipun misalnya timnya bapuk, paling enggak menit bermain kalian terjaga. Dan buat yang masih berjuang mendapatkan menit bermain kayak Nathan, Arhan, ataupun Marcelino yang jumlah mainnya masih bisa dihitung jari, ayo semangat, jangan menyerah. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.